Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat qutbil bidayati wan nihayat khalifatillah fi khazainil ardi was samawat wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat salatan tabrahu lana biha wa bal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa bi awladina وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا والي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وجميع علومه في الدارين آمين. Tara halaka halaz zahidina fil fadli, baris pembawahan paling bawah halaman 23, halaman 23 baris paling bawah. Ini semalam masalah penyakit-penyakit di dalam bergaul. Tara, engkau melihat, halaka halaz zahidina fil fadli, engkau melihat keadaan engkau itu sudah model kayak orang-orang yang keadaan zuhud daripada dunia. Fil fadli maksudnya pintangan mengambil fadilat zuhud. Jadi kalau sekilas kita tuh sudah kayak orang zuhud pinanya, tapi apabila kadang melaksanakan yang sesudah ini jasidin, itu berarti hanya sekadar hiasan zuhud nintu. Maka sesungguhnya orang yang zuhud itu seperti orang yang menuntut lawan Allah akan akhirat. Itu orang zuhud. Tapi kalaunya zuhudnya hanya seperti pakaian, bujar bahasa wah ini aksesoris saja, penampilan kayak orang zuhud, tetapi HI-nya tadi kadang menuntut lawan Allah akhirat di dalam hidupnya, maka itu kadang sebujur-bujur zuhud walaupun penampilan kayak orang zuhud. Jadi yang naran zuhud itu adalah menuntut benar dengan urusan-urusan yang di akhirat. Nah, li'anna thaliba, karena orang yang menuntut itu, yang dikatakan zuhud itu adalah cirinya bujur menuntut. Sebab orang zuhud itu kan menuntut akhirat. Nah, cirinya bujur menuntut, la yanqati'u 'anil abwabi, kada pernah dia memisahi pintu-pintu yang di situ jalur untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, bal tajiduhu, bahkan engkau akan menemukan orang tersebut waqifan, selalu ada, alaiha, di muka pintu-pintu yang cagar mendapatkan keselamatan di akhirat. Nah, waqifan itu asal makna selalu di muhara lawang kita. Waqifan naranya itu. Jadi lawang ini lawang yang bila kita masuki cagar masuk ke dalam kebahagiaan di akhirat. Lawang-lawangnya itu ada, lawang tuh pintu. Nah, kalau pintu aja, nah pintu yang cagar kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Nah, ada pintu-pintunya. Amun bujur orang tuh menuntut kebahagiaan di akhirat, tentu berdirian terus di muhara pintu nintu. Itu maksudnya jasadian. Bal tajiduhu waqifan 'alaiha. Amun bujur orang tuh menuntut urusan akhirat, kebahagiaannya, keselamatannya, keuntungannya, kesejahteraannya, tentu pintu-pintu yang ada untuk mendapatkan keuntungan di akhirat itu jaga benar di situ. Nah, ini mun bujur menuntut. Karena sebab menuntut akhirat ini ciri orang zuhud, bukan dari sisi aksesoris. Pakaian belum tentu, pakaian orang tuh orang zuhud belum tentu, sebab gawiannya nintunah bahadangan kada dangan tuh nasanak sapi batungguan kada di muhara lawang yang cagar kita mendapat keuntungan akhirat nintu. Mun batungguan di situ berarti zuhud tuh.
Nah, tapi mun betungguannya kada di pintu cagar mendapatkan keselamatan di akhirat, keuntungan di akhirat, pintunya lain ninto. Nah, maka lain zuhud nernya. Pamisaluhu, seumpama orang yang sudah hatinya tadi cenderung dengan akhirat. Perumpamaannya adalah kasakla, seperti seorang ibu. Sakla itu seorang ibu allati mata waladuha, yang telah wafat anaknya. Nah, seorang ibu yang hanyar kematian anak, hanyar aja hari ini tadi kematian anaknya misalnya. Ataraha, apakah engkau melihat si ibu tadi tahdurul a'rasa, menghadiri acara pengantinan? Hari ini kamsidin kematian anak, ada undangan pengantinan, kira-kira tulak ke pengantinan kah atau ke kubur anak kah, umpat matar? Wal afraha, atau pesta-pesta, menghadiri pesta-pesta kah, ulang tahun anu misalnya dihadiri. Wal walaima, atau undangan macam-macamnya, undangan. Nah, maka ujar sidin mun seorang ibu apabila kematian anaknya, tentu engkau tidak akan melihat si ibu tadi hadir di undangan-undangan. Nah, apa yang digawinya? Bal hiya masghulatun bi faqdi waladiha. Bahkan nya tadi sibuk maurus akan kematian anaknya tadi. Sibuk maurus dan sibuk meratapi. Dan tentu sedih. Maulah hari itu kematian anak, hari itu begincu-gincu umpat hadir undangan pengantinan, asa mustahil. Nah, nang kaya itu orang yang zuhud lawan dunia. Kalau bujur zuhud dari dunia, arti zuhud nih kada lagi hati itu mengutamakan, membanggakan, garis miring mamalarakan dunia. Nah, walaupun dunianya ada aja di awaknya, kadang membanggakan, kadang mengutamakan, dan kadang memalarakan dunia, itu disebut zuhud. Bukan berarti membuang dunia, kadang ya dunia itu digunakannya sagan keselamatan inya di akhirat, keuntungannya inya di akhirat. Nah, amun bujur inya ninto zuhud dari dunia, ampih je kita mengutamakan dunia nih, maka nang kaya seorang ibu yang kematian anaknya, ada mungkin lagi menghadiri acara-acara yang rame-rame waktu itu, bahkannya sibuk maratapi kematian si anak tadi. Sama kayak orang juhud tadi, sibuk batungguan di muhara pintu, yang pintu tersebut cagar mendatangkan baginya akan keuntungan dan keselamatan di akhirat. Nah, apa pemahamannya tuh? Mun bujur-bujur zuhud, tentu inya kurang wah ini bergaul lawan makhluk. Tetapi hanya di muhara pintu, maksud di muhara pintu ini hanya beribadah, itu maksudnya. Sebabnya tahu pang, buah wirid, beribadah, beramalia, ini cagar menyelamatkan inya dan menguntungkannya di akhirat. Nah, ada lagi urusan-urusan yang ada tapi bermanfaat. Nah, ada orang makam di sini. Banyak benar orang makam di sini. Wa kam yursilu laka al maula as-sanai'a. Sudah berapa banyak Allah yursilu mengutus laka untuk engkau. Yursilu mengutus laka untuk engkau al maula oleh Tuhan engkau. Apa yang diutus? As-sanai'a, sarana-sarana, soalnya itu sarana-sarana atau pekerjaan-pekerjaan yang menjadi ladang kita untuk beramal urusan akhirat. Nah, panjang artinya tuh. Bahasa wah ini kayaknya lah, berapa banyak sudah Allah Ta'ala menyediakan lapangan pekerjaan yang bila kita bagawi di situ, kita cagar untung kenal di akhirat. Berapa banyak? Banyak benar. Ada Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan segan pegawai sidin nih sesudah subuh. Subuhnya tuh jelas sudah.
Ada Tuhan menyediakan lapangan pekerjaan hendak maghrib. Ada juga lapangan pekerjaan yang Allah sediakan sagan keuntungan di akhirat nih, imbah antara maghrib isya. Ada juga waktu sahur. Nah, berapa banyak sudah diadakan lapangan pekerjaan yang sagan untung ganal di akhirat. Itu maksudnya sanayaan itu. Wa anta, tetapi hal keadaan engkau, sedangkan engkau abdun surudun. Memang engkau tuh hamba Allah juga, tetapi surudun. Arti surudnya asal mana? Berlari, menjauh, atau salah jalannya kita. Harusnya bahadangan di sini, sekalinya ada di sana. Nah, surut naranya tuh. Arti surut ini berpaling dari gawian yang Tuhan suruh. Surut naranya. Harusnya ya Tuhan nyawa mun hendak jadi pegawai. Oh, ini gawian ini lapangan pekerjaan sudah disediakan untuk nyawa. Tapi nyawa kenapa kada mau begawi di sini? Nah, surut naranya berlari dari menghindar dari pekerjaan yang disediakan Allah Ta'ala. Wa abdun surudun. Wa anta tuh mubtada tuh kabarnya abdun, surudun jadi naat. Nahunya tuh. Pamisaluka katifli fil mahdi. Kawajua jasidin engkau itu diperumpamakan seperti tifli, tuyul. Tiflin ini kananakan, bucah aja kita. Fil mahdi, yang masih dalam ayunan. Nah, kita ini sangkaya kananakan yang masih dalam ayunan. Walaupun Tuhan. Nah, apa itu perumpamaannya? Kullama hurrika nama. Manakala di ayun, nyaman kada di ayun itu. Nama taguring. Sama nang kaya kita, manakala kita diberi nikmat lupa lawan Tuhan, manakala rami berusaha lupa lawan Tuhan, manakala tinggi jabatan lupa lawan Tuhan. Maksud lupa di sini lupa menuntut ilmu, lupa bawirid, macam-macam lupa. Nah, maka bila kita disayangi oleh Allah, sebab yang menjadikan kita lupa dari menuntut ilmu itu, nah itu bisa diambil Tuhan tuh. Itu ciri Tuhan sayang. Jadi kalau kita tuh berusaha bangkrut jangan sedih, biasa aja, santai ya. Itu ciri Tuhan tuh sayang lawan kita. Dahulu lagi banyak rezeki, rami berdagang, kadada bisi hutang. Rami itu bang, karena rami ya karena ramian jorang. Nuntut ilmu ada harapan, beribadah ada harapan, berwirid ada harapan. Rami bang berdagang, mikirkan buka cabangnya tuh, punya di langit pertama belum ada cabang, pikirkan nggak supaya ada langit pertama. Nah, langit kedua, langit ketiga, bisi cabang nih. Itu jadi pikirakannya, kadang mikirakan seorang itu cagar mati, selamatkah karena di akhirat kadang mikirakan. Yang penting banyak bisi harta. Nah, itu dahulu. Apabila Tuhan kada sayang, dilihatakan sampai ke mati kayak itu. Bila Allah sayang, diberi Allah musibah. Nah, jadi musibah ini anugerah yang tersembunyi. Lalu tajalapak usaha hutang di mana-mana misalnya. Misal nih, usaha ini kadang mengarung segala macam, bangkrut ini itu segala macam. Nah, ini didikan Allah Ta'ala, bentuk kasih sayang Tuhan. Dahulu kita kada pernah becungol di majelis taklim, ini becungol. Hah? Adalah untung sebenarnya. Nah, jadi jangan sampai urusan dunia ini membuat hati kita tadi berduka. Kita jangan. Yang kita patut sedih nih tuh, bila kita hari ini ada menuntut ilmu, patut sedih. Karena itu kewajiban yang Allah wajibkan. Hari ini kita misalnya kada baca salawat, patut sedih nih tuh. Hari ini antara maghrib isya kita kada menggawi sembahyang sunat awabin. Nah, sunnah awabin itu
6 rakaat. Boleh niat masing-masing awabin 2222 awabin niatnya boleh nah kayak itu hukum asal. Nah ujar Imam Nawawi yang pertama, boleh niatnya tadi diganti dengan kebutuhan kita. Nah ini yang dianjurkan oleh guru sekompol. Tasarah aja pian anak napa misalnya isi awabin itu bisa sembahyang badiah maghrib 2 rakaat, bisa ditambah sunat taubat 2 rakaat, bisa ditambah sunat hajat 2 rakaat, jadi 6 awabin juga. Nah ini yang dianjurkan guru kita, guru sekompol, kayak itu anjurannya. Hendak pian ganti taubat dengan sembahyang sunat hibdul iman nggak misalnya, tasarah pian juga boleh aja itu. Hendak sembahyang sunnah hadiah pian tasarah pian ya, mat palawas sunnah hadiah itu. Tuntung isa orang ajen isa talawas sedikit tasarah pian aja masing-masing jen itu. Nah cuma kita hajat berjamaah. Nah atau pian misalnya badiah maghrib sudah 2 rakaat, batu pian mau kada maghrib 3 rakaat, please sit down, boleh benar kata bapak. Nah labihan lagi 3 rakaat maghrib kodaan, 2 rakaat badiah 5, hajat pulang 2, 7 taganal pian pahalanya 7 pian orang 6 aja kan. Ya kalau nah jadi boleh aja itu serbaguna aja kita. Nah hari ini kita kada menggawi awabin rugi benar, karena barakat umur umatnya Rasulullah itu pintangan dari segi pahala yang banyak. Allah sudah menyediakan gawian, jar Allah hendak begawi lunaku, nah gawi awabin tuh begawi lunaku tuh Tuhan. Gajinya kayaknya di akhirat. Di dunia kada usah ditagih, paham aku jatuh matur bisa ya aku matur. Nah, urusan di dunia Tuhan yang matur. Gajinya di akhirat. Ternyata kita kada menggawi awabin, nah patut kita merasa kerugian benar. 50 tahun dosa diampuni mun menggawi 6 rakaat antara maghrib isya. 50 tahun dosa diampuni. Kita umur 30 tahun meninggal dunia bonus 20 tahunan. Apalagi mun tiap malam pulang ada berdosa lagi tuh bang. Imbah itu pulang 12 tahun sama dengan beribadah 12 tahun siang malam. Hanya menggawi sembahyang sunat 6 rakaat antara maghrib isya sama nang kayak beribadah 12 tahun. Pikirkan ya. Imbah subuh pulang disuluh berwirid sampai hari pindah tetarang sedikit tuh. Ini Tuhan menyuruh jatuh menanak begawi lun aku imbah subuh tuh ayo cangkal di situ. Aku yang megaji jatuhan jangan khawatir. Maka pahalanya banyak benar. Pahalanya ada kawa cakanya pahala nih untuk diungkai, untung kada diungkai. Ini cakan diungkai itu. Kada ada lagi orang bajualan acan, kada ada lagi bajualan, kada ada lagi. Orang asing hendak mati tasbih aja tuh, punya tasbih yang payu. Buku Yasin yang payu, Quran yang payu. Orang amun urusan kada ada bajualan lagi, antang halih juga sedikit ya kalau kada ada bajualan. Kayak kita hendak milik acan, kada ada acan ni bajual. Untung pahala itu kada diungkai di dunia. Hikmahnya tuh. Kenapa kada diungkai di dunia aja? Karena dunia kada sanggup mawadahi pahala kada sanggup kebanyakan. Orang paling pandudian masuk surga beisi luas surga, beisi wilayah surga, luasnya nak kayak 4 negara di dunia. Itu pandudian masuk surga sudah tuh. Artinya lawas benar sudah di dalam neraka. Orang sudah masuk habis nih pandudian benar lawas benar sudah. Ada berupa makhluk lagi, ada berupa manusia lagi lawas benar. Pandudian masuk surga tuh yaitu dapat apa? Dapat wilayah surganya tadi 4 negara di dunia. Hakun epin kok. Berarti pandudian tuh lawas neraka tuh. Naudzubillah menjelik penuh ada hakun ge. Biar dapat 40 wilayah negara di dunia nih ada hakun ulun. Masalahnya pandudian, Bang. Nih tempat orang yang pandudian keluar dari neraka ini tempatnya nah yang umat Rasulullah nih tempatnya kada di neraka kada di lubangnya lubang di jurangnya jurang
disalokannya salokan neraka. Malaikat Malik penunggu neraka tuh konyok-konyok mencari kada dapat, padahal penunggu neraka tuh bulang bulik mana orangnya, melihat mana orang kada ketemuan, sebab kan kada di nerakanya, masuk ke sumurnya sama sekali, ada luang halus masuk pulang ke dalam situ, ada tikungan sedikit, ada selukan belok pulang, ganas benar tuh. Itu yang terakhir tuh keluar dari neraka. Nah, hulingang cangang si undol ini. Nauzubillah min dzalik, ya kalau siapa kan itu. Nah, keluar pindah sopan-sopan, disapa oleh malaikat Ridwan. Nah, pang mina sopan-sopan malaikat Ridwan. Beciri bang, terakhir masuk neraka. Terakhir masuk surga tuh. Nah, jadi ujar Sidin, wakam yursilu, berapa banyak sudah engkau diutus oleh Tuhan engkau pekerjaan-pekerjaan yang cagar menguntungkan di akhirat, tetapi wa anta abdun surudun, engkau kada mau menggawi, kada mau begawi lawan Tuhan. Nah, makanya ujar bahari lah niat beramal, niat beramal, niat menuntut ilmu, niat beribadah. Nini ujar guru Ahmad guru Dahlan, guru Cantong bahari, wali Cantong jurang. Nah, jar Sidin niat menuntut ilmu kan niat beramal kehendak menjadi pegawai Allah Ta'ala. Nah, itu niatnya hendak menjadi pegawai Allah Ta'ala. Sebab bila kita jadi pegawai Allah Ta'ala, Allah yang menggaji. Bila Allah menggaji, orang sugih, kada pamalar pulang digairi hisab gajinya. Nah, jadi pasanglah niat hendak menjadi pegawai Allah Ta'ala. Sakulah kakak itu juga, sakulah menuntut ilmu, kuliah, apalagi beribadah, hendak jadi pegawai Allah Ta'ala. Nah, sama nang kayak kita hadir di majelis taklim ini, bagawi karena kita sebagai pegawai Allah Ta'ala. Maka itu Kullama hurrika, nama apabila engkau yang model kayak kan anak nina, bila inya diayun kenyamanan goreng kada ingat. Nah, itu pang tuh lupa lawan akhirat. Walau arsalalaka al-mulka khil'atan ma asbahta illa ala babi. Harusnya Jasidin seandainya Allah tuh memberi kepada engkau mulka, kerajaan, khil'atan, sebagai harta yang terpilih, yang luar biasa untuk engkau, ma asbahta illa ala babi, seharusnya engkau bila subuh itu bangun tidak tertipu melainkan tetap menghadap kepada Allah, harusnya. Tapi kita ini kada kawan kayak itu, kada kawan sugi sedikit ubah sudah. Makanya ada orang yang beramalan-amalan sugih, berdoa supaya sugih, tapi kadang disugi juga. Padahal luar biasa mujarabnya. Yang lain bila mengamalkan sugih, yang lain bila menolong sugih. Ada kita ini kada. Berarti Tuhan tuh sayang pianong pian tuh. Ketahuan Tuhan bang beciri sudah. Dini jetun kada kau disugihakan si undul ini berbahaya. Nah, lalu miskin terus tuh. Alhamdulillah ya Allah. Nah, kayak itu. Punya bila Tuhan begawi kada ada yang kada baik. Nah, itu tuh pasti baik. Harusnya walaupun kerajaan yang Allah beri lawan kita, ma'asbahta illa ala babi, tidaklah engkau bangun tidur melainkan menghadap kepada Allah saja. Bagtanim, maka hendaknya engkau ambil keuntungan. Ambillah keuntungan yang sangat besar akan awqati ta'at, akan waktu-waktu ketaatan kepada Allah. Nah, jadi ada waktu-waktu yang di situ kita disuruh ba'amaliyah, bawirid, ambil keuntungan di situ aja Sidin. Ini kayak antara maghrib isya ini luar biasa benar kan? Jadi walaupun umur kita nih handap, tapi babarakat di kita. Wastabir alaiha, nah tapi bersabar menjalani waktu ninto selama hayat dikandung ninto hot. Bisa juga arti wastabir ini jangan kada ikhlas.
Nah, wastabirni 'alaiha, ikhlas itu maksud wastabir, maksud secara hakikat. Nah, jadi kita disuruh mengambil keuntungan tapi ikhlas. Nah, in talabta an ta'siyahu, apabila engkau hendak bermaksiat kepada Allah, fadlub makanan, maka carilah tempat la yaraka fihi ahadun, yang tidak melihat akan engkau pada tempat itu oleh siapapun. Wa tulub quwwatan min ghairi, dan engkau cari sarana yang bukan sarana Allah Ta'ala. Jadi jasidin menyawa tuh hendak bermaksiat, cari tempat yang di situ kadada yang tahunya, kadada yang melihat. Satu, yang kedua pakai sarana lain sarana Tuhan yang dipakai. Arti sarana itu macam-macam, bisa kekuatan, tenaga, bisa kendaraan, bisa tempat, bisa baju. Cari sarana yang bukan dari Allah, yang digunakan sakit bermaksiat tuh. Ta'sihi biha, yang engkau bermaksiat dengannya. Walan tastati'a syai'an min dzalik, maka pastilah engkau kada sanggup mencari nang kaya itu. Mana ada sarana yang lain dari Allah Ta'ala ampunnya? Ada. Satu aja nah kekuatan. Ampun siapa? Ampun Allah. Tempat bang adalah yang tempat itu yang kada dikatakan, kada dilihat oleh Allah, kada ada juga. Li'annal kulla, karena seluruhnya, li'annal kulla, alif lamnya tuh lil jam'i, karena seluruhnya, seluruh min ni'amihi, dari nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah. Atakhudhu ni'amahu, apakah engkau menggunakan nikmat Allah, wa ta'sihi biha, dan engkau gunakan bermaksiat dengannya. Sepeda motor nikmat dari Allah, digunakan membawa bibinian yang lain bini seorang. Padahal sepeda motor itu nikmat dari Allah. Bal tapannanta fil mukhalafati marratan, bahkan engkau menghabiskan atau menggunakan fil mukhalafat pada pekerjaan yang dilarang oleh Allah. Marratan bil ghibati, ada kalanya satu kali dengan menggibah. Wa marratan bin namimati, ada kalanya satu kali dengan madu domba. Wa marratan bin nadhari, ada kalanya satu kali dengan memandang yang dilarang oleh Allah. Nikmat Tuhan toh digunakan untuk nang kaya itu. Wama, dan apapun. Apapun itu tafsirnya, dan seluruh ibadah. Wama, dan seluruh ibadah. Banai tahu yang engkau kerjakan bisab'ina sanatan, selama 70 tahun. Anggaplah umur kita 70 tahun beribadah nih. Kita gunakan beribadah umur 70 tahun, tetapi kita ada bermaksiat. Tahdimuhu, engkau sudah meruntuhkan ibadah tersebut. Pi napasin wahidin, pada hanya satu napas runtuh amal ibadah, hanya dengan sekali menggibah, hanya dengan sekali madu domba. Maka ibadah kita yang 70 tahun runtuh dalam satu kali napas. Pinapasin, paknya baris fathah lah. Kalaunya barisnya sukun, jiwa artinya nafsu. Ya hadimat ta'at, wahai orang yang meruntuh amal ibadahnya. Jadi gibah itu terjadi karena kita bergaul. Umur kita 70 tahun, beribadah sudah 70 tahun, dapatnya sekali menggibah, runtuhlah amal ibadah kita tadi. Menggibah, ibah tuh pulang bila bergaul nih tak salah, kada ada bimbingan, berusaha kada ada bimbingan,
bisa keluar dari jalur syariat tuh. Makanya hendak berusaha tuh betakun dulu. Jangan ada modal ganal aja tuh lalu berusaha. Pintar berusaha padahal kada sesuai lawan yang sebujuran agama. Hati-hati betakun dulu lawan orang yang paham supaya jangan tersalah. Karena bisa tak jarumus ka riba. Jadi arti riba nih tuh nyalah penting kita paham nih nah. Pina sakilas mauntungakan benar sakilas ujung-ujungnya kena maruntuh harta kita itu riba. Jadi hati-hati, ada orang yang hartanya tadi asalnya banyak timbul runtuh gara-gara tercampur-campur duit riba. Sugih benar tercampur-campur duit riba. Termasuk juga kena bila kita bajualan tuh kada tapi mau berakad bila tak salah-salah berarti kada halal lagi duit itu tercampur-campur kena lawan duit yang kada yang haram tadi gara-gara kada berakad tadi ya ujung-ujungnya kena runtuh tuh, ujung-ujungnya runtuh. Nah ninto biasanya orang yang berisi usaha yang banyak itu pun hendak buka cabang ke sana kamari itu pun sebab pergaulan juga. Makin luas pergaulan lalu makin banyak yang didengar yang dilihat. Lalu hendak ini hendak itu segala macam. Ujung-ujungnya karena gawiannya tak salah lalu ujung-ujungnya bangkrut. Nah, geus itu gin lah. Sudah sampai isana ya hadi mataat geus itu batasi ciri wallahu a'lam. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.